Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketenangan hati merupakan kebutuhan setiap kita. Dan untuk itu katanya, kita bisa mendapatkannya bila kita punya harta, yakni sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya cukup pakaian, pangan maksudnya cukup makanan, papan yakni punya rumah, kemudian punya istri jelita dan menyenangkan, serta punya jabatan atau kedudukan yang menjadi sumber pendapatan. Tetapi kenyataannya, banyak di antara kita yang tidak mendapatkan ketenangan itu. Walau ia kaya, punya tahta kedudukan, beristri jelita, mereka tidak tenang, sering gelisah, galau, merana, bahkan menderita penyakit jiwa. Ketahuilah saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dengan di antara karakter kita adalah suka mengeluh, kikir, rakus, dan ingkar. Sifat inilah yang menjadi penyebab manusia itu sering tidak tenang hatinya, tidak mendapatkan ketenangan. Allah menegaskan hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a, iza massahu syarru jazu'a, wa iza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Jadi benih karakter atau watak buruk itu memang ada dalam diri manusia. Namun jangan dibiarkan tumbuh subur menjadi kebiasaan sikap perilaku yang membudaya. Itulah yang tidak pantas. Jika watak buruk itu jadi sikap dan perilaku, maka harta, kekayaan, tahta, dan jabatan yang dimiliki itu justru akan menumbuhkan kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan hati. Apalagi semua itu diperoleh dengan cara yang tidak halal. Silakan raih dunia ini dengan cara yang benar. Dapatkan harta kekayaan yang banyak, raih kedudukan, jabatan yang baik, dan digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zikrullah yang banyak. Insya Allah hidup kita akan bahagia dan hati kita akan tenang, tenteram. Kemudian bagaimana kalau kondisi kita miskin, tidak berharta, sudah berusaha tetapi tidak mendapatkannya? Jika sudah berupaya meraih fadilah Allah di bumi ini, sudah berdoa, lalu tidak mendapatkan harapan itu, maka bersabarlah dan bertawakal kepada Allah. Dan tetap zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikrullah secara harfiah artinya mengingat, menyebut Allah. Secara luas, zikrullah berarti mengingat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lisan, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi zikrullah selain membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian tahlil, istighfar, dan lain sebagainya. Ya. Allah tegaskan dalam firman-Nya, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku
dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi solat adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berkaitan dengan sejumlah ayat yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij tadi. Innal insana khuliqa halu'a, ya, iza massahu syarru jazu'a, wa iza massahu khairu manu'a, wa iza massahu khairu manu'a. Ya. Lanjutannya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, ia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ini orang-orang yang mereka tetap, ya, mengerjakan sholat. Ya, artinya continue, terus menerus, istiqomah dengan sholatnya. Selain itu, juga dengan membaca Al-Quran, memahami, menadabburinya, insya Allah hati menjadi tenang. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya. Jadi intinya zikrullah mendatangkan ketenangan, dan di antara cara zikrullah selain menyebut, ya, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah dan seterusnya, maka dirikan sholat, bacalah Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.